lagi dengan gaya staying alive. Ini namanya tolong. Selamat malam semuanya. Buat anda semua yang bilang saya nggak ada jontrongannya, kita cuman kayak engkau kurang tidur. Betul. Kita nggak bisa sangkal itu betul. Emang betul itu. Tiap kita syuting kondisinya emang kurang tidur. Iya. Tapi lagi-lagi kita tidak, kadang kita kalau bilang review film kita sebenarnya nggak sengaja, karena sebenarnya bukan review. Orang yang kita obrolin juga filmnya kadang udah lewat. Seperti film kali ini, namanya adalah Para Betina. Para tebina gue ya. Para betina pengikut iblis. Setelah nonton ini gue bener-bener gak retak sama iblis. Karena nggak takut gue. Kalau iblisnya modelnya Adipati Dolken ya. Benar juga. Ini film yang bikin adalah Falcon Black. Gue nggak tahu tuh Falcon Black itu adalah Falcon Pictures versi horor atau gimana, karena begitu gue klik itu Falcon ya Falcon Pictures. Iya, karena sebaiknya sih nggak usah dipisah karena Aduh. ya. Jadi buat apa satu di black, satu di white? Cuma gitu ya. Ini mungkin elangnya yang kali ini terbangnya pas gelap kali. Soalnya kan Falcon yang itu kan siang hari. Yang ini enggak. Gelap, ya kan? Catatan gue banyak banget tuh di film ini, gila banget. Yaudah silakan Mas Manuel, plotnya gimana sebelum kita obrolin lebih jauh ini? Plotnya sebetulnya sih ya tentang satu anak muda yang pernah entrepreneur ya. Ya kan? Iya kan? Ini soal entrepreneur kan? Entrepreneurship kan? Iya. Buka kedai ya. Kedai. Lucu banget. Iya. Ini ya gue tuh bukan orang yang suka nonton film horor, tapi begitu nonton ini malam-malam jam 1 pagi, gue tuh nggak takut sama sekali. Berarti yang pas gue chat lu ya? Iya. Well. Iya, begitu gue langsung nonton, habis lu ngomong kayak gitu gue langsung nonton dan gue nggak takut sama sekali. Aneh banget. Iya, karena kita lebih fokus kepada restoran kari itu sebenarnya kalau gue. Ini plotnya dulu ya. Ada satu anak yang namanya Sumi di situ ya. Lalu dia harus merawat ayahnya yang kakinya tuh harus diamputasi pada hari itu. Sebetulnya dia ingin mencoba keluar. Kayak gini. Kayak gini nih. Jadi kalau diangkat dia ngengkang gini nih. Kalau ngangkat ngengkang. Ya, ini kayak yang di lampu merah. Yang biasa pakai celana jeans. Jadi gini. Diginiin. Jadi kalau diangkat ngengkang. Tapi karena ada satu shot itu yang awal pertama kali ngasih lihat kaki itu nggak diambil kakinya karena kelipet, gue yakin. Iya. Sengaja dibuang. Sebenarnya Sumi untuk cara nyembuhinnya ya buka celana bapaknya. Ini sakit. Ntar ada kakinya kan muncul. Lah, ya ada ya Sumi ya. Gitu. Gue gak suka nih syuting jam 11 malam nih begini nih, apa juga lucu dia. Ya ada. Gitu. Coba buka lagi Pak. Ya nggak ada. Tadi ada. Coba buka lagi Pak. Nah ini tadi ada. Aneh banget sih ya. Kita mau ngomong plotnya sampai nggak kuat. Gue sebenarnya ngerasain film ini super duper. Plotnya sih warawiri emang itu bang. Nggak jelas loh sebenarnya ya. WWW lagi. Iya benar. Plotnya tuh benar-benar nggak jelas loh. Tujuannya apa? Tujuan karakternya apa nggak tahu ya. Iya. Maksud gua. Sebenarnya tujuannya jelas. Tujuannya adalah anaknya itu ingin keluar dari kampung, mau hidup seperti remaja lainnya. Tapi kalau buat gua pribadi, gua ngelihatnya akhirnya di perjalanannya jadi lebih pada fokus buka restoran itu. Ya. Sama berantem sama bapaknya. Nah, karena dia tuh butuh uang untuk bisa pergi dari kampung itu. Makanya dia berputar otak untuk gimana caranya ya gue bisa punya uang biar bisa keluar dari kampung ini. Nah, iblisnya itu adalah perwakilan dari sebetulnya bukan apa yang ngomongnya, bukan iblis tanda kutip beneran iblis, tapi itu adalah keinginan lu, hasrat tuh paling dalam hidup lu tuh yang lu pengen. Nah, itu tuh maksudnya perwakilan iblis. Tapi tetap aja, tadi gue berpikir kayak gitu ya. Sampai ada karakter yang rambutnya warna merah, Dok. Iya, ini salonnya di mana? Pertanyaan gue. Ya. Dari mana ada barber yang bilang Agus nih, cat aja nih. Di kampung. Ada, iya. Di kampung. Ada. Udah gitu bukan semua, cuma seberapa doang segini gitu merahnya. Ya, jadi segini doang nih. Ini for konteks settingnya di mana? Settingnya di kampung. Kampung, di kampung dan Jawa. Iya. Dan tahunnya tahun lampau banget. Karena nggak ada lampu. Nah, itu dia tuh. Kenapa tiba-tiba ada orang rambut merah, Betul. ya kan? Terus kita juga nggak diceritain secara jelas nih asal-usul si iblis ini dari mana juga. Betul, ini lebih kayak Voldemort. Kayaknya sih mau ke Hogwarts, cuma salah kali. salah jalan. Salah jalan. Gue juga ketawanya juga gitu lagi dengan gayanya. Staying alive.
Gua nggak bohong, lu nonton dah. Gua nggak beneran nggak ngarang. Ternyata vokalis Bee Gees ya kan. Dia begitu, gua nggak bohong dia. Iya, gimana kita mau takut gitu loh. Masih ketawa coy, gitu loh. Dan ketika kita dihadapkan dengan film ini ya, ketika dia melakukan bisikan pertama disuruh bongkar kuburan, Bongkar kuburan. lalu dia memasukkan mayatnya itu kemana, Dok? Kulkas. Rumahnya di kampung, bukan kulkas tuh, freezer, Dok. Ini ada opsi lain Iya. nih, ya. Lampu lu Petromax, Iya. kulkas lu freezer. Lu punya listrik dari mana itu? Mendingan lu beli lampu daripada lu beli freezer. Soto Haji Mamat di Kelapa Gading masih pakai kulkas. Lu pakai freezer Lu hebat. pakai freezer. Freezernya lampunya putih ketahuan baru. Kalau yang lampu kuning masih oke dah. Kali lu ngambil dari mana? Ini Udah putih. gitu ya. Udah sama freezer dibuka kosong, tapi nyala. Ngapain lu nyalain freezernya kalau begitu? Ya mungkin kadang panas. Dibuka biar adem ya dia. Adem gitu. Aneh banget. Itu keanehan yang Itu kan yang pertama sih, Will. Karena itu iya, adalah salah karena satu shot banyak. awal. Banyak. Iya. Dia punya teman juga di sini, ceritanya si Sumi ini punya teman laki-laki. Laki-laki. Terus dia lumayan suka melihat sesuatu yang gore si Sumi ini. Betul. Ngeliat kambing digantung. Iya, seneng gitu. Petis. Saya ingin belajar cara memotong kambing ini Motong dong. kambing. Mengulit kambing ini. Oh yaudah, dia ngomong, temannya ngomong gini. Pak, temanku ingin belajar, boleh gak? Boleh. Boleh? Habis itu dia berdua begini. Kalau gitu ngapain lu ngomong? Kan lu tinggal ini liatin aja, kita bareng-bareng liatin gitu kan. Ngapain lu, Pak? Temanku ingin belajar memotong kulit kambing. Dia liatin berdua begini. Lu liat gak? Ya kan dia minta izin mah biar sopan. Tapi ngerti tolol, lu. namanya tolol. Lu dong. nggak pakai sopan Enggak, santun, dia coy. itu sebetulnya adegan. Kalau di negara gua, Indonesia tuh gitu. Oh iya. Namanya sopan santun itu Sopan ya. santun. Lu kan nggak punya. Enggak, tapi adegan itu sebetulnya cuma mau nge-planting bahwa dia tuh tadinya punya kedai. Tapi kedainya tutup karena dia nggak punya Bapaknya uang. nggak ada. Ya, Bapaknya nggak jadinya bisa masak. Bapaknya buntung kakinya. ya makanya dia tuh minjem uang ke juragan yang pertama Ya, itu, juragan. nggak diminjemin. Tapi mau dipakai. Iya. Nanti kamu balik lagi setelah toket kamu gedean. Iya, gitu kan. iya beneran yang ngomong begitu ya. Setelah susu kamu gede kamu balik lagi baru saya kasih uang katanya. Itu. Pulanglah dia dengan hati yang gusar kan. Gusar. Dia gusar lah. Enggak gitu ya? Enggak. Tapi acting dia sebetulnya bagus banget sih, Dok. Bagus banget si Maria De Jong. Mawar De Jong. Mawar De Jong ini bagus banget. Sayang ceritanya kurang Ini back aja sih. Belanda ya. Mawar De Jong ini ya. Back Belanda kan? Itu Frankie De Jong. Oh iya, Frankie De Jong nih. Sorry. Lagi ngunjal lagi. Dihembusin napas dulu tadi. Iya. Nah, si acting dia bagus banget ya sebenarnya. Cuman sayangnya ceritanya kurang mendukung dia lah ya. Singkat cerita di situ dia tuh ini sebenarnya kita kontennya marah-marah sebetulnya bukan ngebahas. Gue mah respect. Respect ya. Falcon Respect soalnya. ya. Dia pulang ke rumah kan, dia berantem sama bapaknya. Akhirnya dia karena marah, dia buka lagi tuh kulkasnya tuh yang taruh kaki bapaknya di kulkas itu, ya kan? Taruh sama dia. Dibisikin iblisnya, masak Sumi. Masak Sumi katanya. Anjing. Dia masak tuh kaki, disuapinin bapaknya. Enak katanya bapaknya. Enak ini. Kamu dapat dari mana daging ini? Bapak gak perlu Bapak tahu. nggak perlu tahu lah. Akhirnya oke ya, udah selesai dong. Dia dia makan. Terus bisikin lagi. Kita punya satu daging lagi. Kamu begali kuburan itu Sumi. Gali sama dia. Iya. Selalu bilangnya dah. Iya kata dia ya. Kan tapi sebetulnya Dok, kalau lu perhatiin ya di pertengahan ke akhir tuh aktingnya si Adipati lumayan baik. Udah gak kepedesan. Dia dari awal pedes. Iya. Kepedesan dia dari awal. Akhirnya Ini Adipati kenapa mau terima roli ini sih dia? gue juga bingung sih nggak tahu Gimana kenapa. sih? Abis itu dia bongkar kuburannya dan dia masak dagingnya itu. Iya. Abis itu dia buka kedai lagi. Buka kedai. Dengan set yang rapi sekali kalau lo perhatiin ya. Di depan Pancinya rumahnya. bersih, kaca etalasenya bersih. Bersih. Semuanya dan orang-orang tuh nggak bingung dan orang-orang pada makan gitu, nggak bertanya-tanya dapat dari mana daging ini orang. Padahal miskin. Miskin. Terus nggak ada ternaknya sama sekali, nggak Iya, ada, ya kan? aneh. Gitu. Itu ini mulai lagi nih, masuk lagi ke cerita yang lain lagi nih. Ternyata ada lagi nih pengikut iblis lainnya. Iya. Yang warna merah itu tadi. Si K-pop itu lah. member yang K-pop. adik aja Ya kan? asam lambung dia naik nih. Naik GERD ya. Udah tua. Yang ternyata di plantingin lagi ada lagi orang lainnya itu adalah Sarah Fajira.
Betul. Everything has changed tau. Everything has changed. Nah itu tuh. Dia didandanin sebagai orang tua yang tidak tua kelihatannya. Dia cuma bongkok doang sama ada MUA-nya pasangin apa sih ini sih? Tai ngambang apa gimana? Gue nggak tahu di sini. Itu sebenarnya bukan tua, itu dan Kenapa? Kenapa? Brad Pitt itu. Aduh. Jadi dia makin. Itu baru lahir, El. Bener. Baru lahir. Jadi sebetulnya nggak ada juntrungannya karakter ini diperkenalkan, habis itu karakter ini lagi, ada karakter ini lagi, ternyata ada dokter jahat, dokter ternyata berhubungan sama ini, kayak nggak ada. Nggak penting. Nggak penting gitu arahnya mau kemana filmnya sebetulnya. Gua catat juga di sini banyak banget catatan, nggak banyak banget sih. Ya lumayan ada lah ya. Tuan dokter, dia panggilnya tuan dokter. Kenapa panggil tuan dokter? Karena ceritanya kan Belanda. Oh masih zaman Belanda ya. Orang Belanda ceritanya. Terus nggak mau kasih lihat oh ya bener. Spray sama sarung bantalnya bersih banget. Kalau lu perhatiin. Cuci mulu kan juga bisa. Kayak banget dia cuci bulu. Laundry di itu 5 sec. Ya kan? Laundry coin. Laundry coin. Dia Muter sendiri. Dia nungguin Iya ya kan? Nah itu gua rasa ya kayaknya di film ini tuh harus disayangkan karena artnya jelek banget ya. Sebenarnya artnya lebih kepada pas-pasan aja sih, Wel. Iya, mungkin budget atau gimana. Tapi gua nggak ngerti sih. Harusnya masih bisa sih, Dok. Kayak spraynya itu bisa dikotorin. Lalu misalnya sarung bantalnya bisa agak dibutuk-butukin. Pancinya bahkan bersih banget, Dok. Pancinya bersih tuh baru beli dari Tokopedia pas itu. Belum ada. Belum ada di situ ya dulu Masih ya? iya, masih buka lapak. Tapi emang iya benar, Bukalapak sama Kaskus dulu tuh FJB ya. Rek Bayar Panda ya. Ya itu aneh menurut gua, artnya tuh adalah hal yang membuat film ini tuh udah mah kurang ceritanya. Artnya juga bikin makin kurang lagi. Ryongnya tuh sebenarnya udah kotor banget ya. Ya di situ tapi kelihatan bahwa karena dia bule mukanya ya, walaupun masih kelihatan cantik. Jadi mau nggak mau dijelekin banget di sini nih. Iya, tapi ya tetap masih kelihatan bule. Tetap cantik sih. Dan ketolong dengan acting dia yang bagus, Bagus memerankan. banget actingnya menurut gua. Ketika dia lagi nari-nari, Totalitas orang gila, sekali ya. lari-lari di tengah hutan, teriak-teriak, menurut gua tuh bagus banget sih. Emang ngasih lihat bahwa kualitas dia tuh kayak gitu loh. Iya, tapi the rest is, gue pengen bilang terlalu kasar. The rest is bad ya guys ya. Jadi bisa dibilang ini ceritanya ngalor ngidul ya. Gue nggak ngerti tujuannya apa. Kalau gue jadi karakter si Sumi itu, mungkin gue dari awal kabur, gue jualan freezer gue. Iya kan? Iya bener. Gue jualan freezer, gue dapet lah bangsa 1 juta aja. Ya mungkin dulu 200.000 aja, lu udah bisa gambar Pak RT. Iya bener. Tapi lu punya Jadi, freezer sih. iya, lu jual freezer lu nih mendingan gitu daripada buka kari lama ya kan maksud gua kan. Ngapain tapi lu gambar Pak RT ya? Iya kan so-op. Pak ini ada 100.000. Iya. Buat apa? Buat ini Pak, buat ini. Iya kan? Ya, maksud gua tolong nih, iya enggak? Maksud gua iblisnya juga mendingan kasih tuyul kayak kasih apa. Kalau Iya. gua jadi mawar intinya gua akan cabut dari kampung itu jual freezer buat gua. Bener. Nggak ada tujuannya, lu udah berantem sama bapak lu berkali-kali. Iya. Mau bunuh bapak lu berkali-kali. Masih lu kasih makan. Iya. Lo ikat lagi. Lo ikat, depannya lo buka restoran anjing. Dia kan bisa ngomong tolong. Katanya berak katanya. Bapak mau bersihin tai bapak saya. Iya. Aduh aneh banget sih. Aneh sih menurut ini gua. menurut gua si iblis sih juga nggak ada juntrungannya. Bener, Nggak ada gunanya di sini. Kalau tadinya nggak diperkenalkan karakter rambut merah, menurut gua masih bisa masuk akal dengan mengibaratkan iblis itu adalah keinginan terdalam dari diri kita sebetulnya. Ya kalau mau keinginan terdalam dari diri kita, mending setannya adalah cloningan kita. Nggak, tapi masih bisa masuk iblisnya. Tapi ketika menurut gua udah nggak masuk adalah rambut merah ini punya kekuatan. Iya bisa punya power cuy. Bisa punya kekuatan untuk nyekek orang. Gitu. Iya kan? Petik mangga dia tiba-tiba ini, petik mangga nih. Gua nggak tahu tuh apa tuh. Ya petik mangga, emang petik mangga biasa. Kalau petik mangga begitu kan? Gue juga kalau petik mangga. Enggak, kalau petik mangga apa yang lu putar? Biar Kan tinggal gini. kan kalau copot. Kenapa lu awalnya gini? rantingnya tuh takutnya kenapa-napa. Nggak ada. Itu Lu petik jorok mangga aja yang lu, begitu. Jadi agak Orang kalau metik mangga juga bawa pisau. Iya ngapain? Lagi ngapa begini? Kan gini, botik. ya udah ganti bohlam, dia ganti bohlam. Ganti bola bisa. Nah, dia ternyata pernah bersekutu sama iblis. Iya. Nah, berarti fix dong dia emang iblis gitu Iblis loh. bukan diri kita, bukan. Bukan. Akhirnya dibilang, bangkitkanlah kekuatanmu lagi gitu. Iya. Dibangkitin sama dia tuh dia. Bener, ternyata dia Scarlet Witch. Iya. Iya kan? Bisa buka universe sendiri. Iya lagi anjing bener mirip. Merah. Terus bisa gini.
gitu. Itu kurang merah-merah aja. You took everything from me gitu ya. Kalau Sinding Room itu Quicksilver, Anjing, iya ya juga kan? lagi Sinding Room. Bedanya ini Sinding Room ya kan? Aneh juga emang. Aneh itu kematiannya juga dipaksain banget kayaknya Paksa banget, di hutan. Ya. disambung-sambungin. Sambung-sambung ngapain gitu tuan dokter ini? Lagian sama Sinding Room maksud gua. Dan yang gue perhatiin juga ketika adegan dia jadi kan mau ngebunuh si siapa namanya yang rambut merah itu ya, ambil pisau terus digini sama dia kan. Habis itu kan si pembantunya itu kayak Iya. rambutnya matanya juling dok, Matanya juling. kayak kartun-kartun gitu kayak Dia kan kaget. gitu. Kenapa Asam begitu lambung ya? naik, asam lambung. Habis itu si dokternya juga disiksa Terbang, sama dia terbang habis itu. Diterbangin, habis itu disalib dok. Disalib. Kan buka Alkitab dulu ya ceritanya ya. Oh iya, dia buka Alkitab dulu. Tapi nggak ngefek. Yang anehnya tuh Alkitabnya bahasa Indonesia dok. Bahasa Indonesia. Enggak, dia kursus awalnya sebenarnya. Dan gue nggak tahu dia baca ayat apa itu Iya. kayaknya. Jadi dibuka langsung tuh Alkitab dia tapi nggak guna karena kan ceritanya orang tidak beriman. Ya, gitu kan. habis itu dia diangkat. Tapi gue juga bingung kenapa Alkitab di meja makan gitu kan sambil makan babi gitu loh maksud gue. Kenapa lu nggak punya waktu di tempat lain gitu, rumah lu gede. Kalau baca Alkitab sambil dinner maksud gue. Lagi juga kenapa lu dinner sama dia? Itu juga pertanyaan gue. Adeknya bisa lo bunuh, gue mah curiga juga kalau begitu. Iya, gitu, karena maksud kan dia kan ingin meyakinkan bahwa tenang, bukan gue yang bunuh adek lo gitu. Karena nggak ada buktinya di situ. Gue juga bingung ini cerita tuh ngalor ngidul tuh nggak lu? Lu kadang Iya. pengen liatin Sumi, tau-tau dipatahin sama dia lagi. Iya, gitu loh. betul. Bingung dua Jadi karakter bingung. yang bener. ceritanya sama-sama nggak menarik gitu loh. Padahal ya, sayang banget ini gue lupa nama sutradara siapa tolong masukin editornya. Tapi gue ingat, gue tuh searching dia juga. Dia itu adalah salah satu penulis di ADC dan beberapa film besar juga sih sebetulnya. Tapi kenapa ini begini? Gue nggak tahu, mungkin apa kepotok sama budget atau karena deadline nulisnya gimana, gue juga nggak paham sih. Nggak, kalau budget mah menurut gua enggak lah. Karena banyak banget film indie yang juga bagus-bagus aja kok asal penulisannya kuat. Iya sih sebetulnya, tapi mungkin ya itu tadi gue bilang deadline dok. Ya sebenarnya kalau mau sukses mending jadi film entrepreneur aja. Nah. Yang main Timothy Ronald gitu loh. Ya Allah, kenapa Timothy Ronald? Dia kan suka apa? Kopi 80.000. Iya, mindset. Nih, ya Semua kan? tentang apa? Mindset. Genset. Nothing new under the sun. Ya kan? Ayat Alkitab dibawa lagi. Ini mulai ngalor gitu kita di dok. Iya, tapi intinya ya, kalau ngomongin si para betina pengikut iblis ini, buat gue ini film popcorn movie banget. Jadi kalau misalnya lu suka sama film-film horor Indonesia yang cukup pendekatannya berbeda dari biasanya setan-setan kaget, nah ini menurut gue cukup ngasih penyegaran. Karena konsepnya nggak setan-setan kaget, dan tapi lebih tegor. nggak jump scare dia. Nggak jam sama sekali. Cuman sebenarnya kan pengen apa ya, mengulik psikologis lu gitu. Iya, Kayak betul. lu pengennya ada kesan-kesan depresinya gitu nonton ini gitu. Iya betul. Tapi ternyata sayang sekali tidak sampai buat gua. Gue juga gue bahkan nggak merasakan serem sama sekali dok. Kan gue lumayan agak tanda kutip penakut ya. Penakut. Tapi gue nggak merasa serem sama sekali. Gue nonton sendiri malam hari, gue matiin lampu, gue berusaha untuk menakuti diri gue sendiri. Tapi gue nggak merasa takut. Ya kenapa lo harus takut? Tadi Poti Dol kan ketawa-tawa. Iya kan? Stay alive lagi. Dia staying alive loh. Vokalis Bee Gees loh dia. Ini direkturnya itu sempat ngedit lagi, sempat ngedirect Bayi Ajaib. Bayi aja juga Yang kemarin sempat flop ya. kurang juga. Padahal lumayan bagus juga kemarin film. Karena tuh filmnya pada saat itu bagus banget. Iya dulu banget kan. Ini di remake ya. Di remake. Ketika di remake sayang banget penontonnya kurang banyak ya kayaknya ya. Karena Bayi Ajaib, ingetnya jadi anak ajaibnya Joshua. Iya iya, udah kayaknya branding udah kalah sih Udah sama kalah. si Joshua ya. Iya. Lalu ada Warkop Reborn juga yang flop juga waktu Waktu itu. itu juga flop. Dibikin juga yang keempat flop juga, Teman Tapi Menikah. Mungkin yang oke Perfect Stranger ya terakhir ya. Ya lumayan, Perfect Strangers Strangers. lumayan menurut gue. Yang makan-makan itu. Iya. Yang makan meja makan malam kan? Iya, makan meja makan malam. Iya, makan meja makan malam. Dia rayap ya kayaknya ya. Laba-laba. Oh ini yang si Vino G. Bastian yang gay. Ya, ada Surya Nah, Saputra. ini di Amazon kalau kalian mau nonton. Ya lumayan bagus. Tapi ini juga gimana ya? Tapi ini adaptif dari film luar. Bro. Iya, dan menurut gue Perfect Strangers tuh endingnya main aman. Ya. Daripada susah-susah nyelesain konflik semua ini, jadikanlah ini bohongan. Dan yang lumayan tinggi penontonnya tuh Movie Violet. Ungu Violet zaman dulu bagus. Violet 2005 tuh oke banget sih. Sisanya kayaknya masih ya. Ya, tapi namanya sutradara, Iya. nggak semua film pasti bagus Iya, lah. iya, Pasti pasti ada yang kan- flop, ada yang enggak. Iya, dan yang nulis juga isinya bukan dia juga. Iya, Mau jadi gimana lagi? wajar jelek ya. Ada yang jelek-jelek wajar lah. Tapi ya itu nggak usah menurut gua. Nulis juga ternyata Bianto. Tapi ya udahlah Mas, mungkin deadline-nya agak kurang gimana ya. Ya pokoknya kalau dari saya sih ini skornya mungkin Nah, skornya berapa nih kita lihat di IMDb nih ya.
Ada. 4,8. Iya, saya setuju juga itu. Saya tadi mau ngasih sekitar 3 lah. Soalnya si Kinciranya kasih 2. Waduh, Per Kincir. 2/5 tapi. Oh, 2/5. Kalau saya sih 3, itu 3 juga untuk Mawar Dayongnya aja. Iya, ya Mawar Dayong sih gila sih. Sisanya aneh banget dah. Itu gue masih bingung dia survive kenapa, tuh kulkas juga kenapa ada di situ. Freezer tuh loh, anjing cuy, maksud Iya, gua. nggak- Siapa sih yang mikirin itu harus pakai freezer sih? Nggak jelas aja juntrungannya kemana. Nggak jelas sih maksud gua, ya. Kalau ini nggak ada Mawar Dayong, gue bisa kasih dia ini 1 sih kayaknya film ini. Karena benar-benar nggak juntrungannya. Iya. Gue cuma terhibur sama si. Iya. Adipati Dolken juga cukup mediocre di sini. Ya. Terus yang rambut merah lebih mediocre lagi. Ini cocoknya tuh di teater-teater kesenian menurut gua, ya kan? Karena jadi terlalu mimikal banget Iya, gitu. iya, iya, benar. Jadi agak aneh, lu di kuburan melotot-melotot, lu ngapain? Pertanyaan gua juga nggak nyambung gitu loh, dia melotot-melotot gitu kayak kuda lumping jatuhnya. Harusnya makan kaca itu pas di situ tuh, jadi orang serem. Makan beling dia. Makan harusnya. beling. Aneh, acting-actingnya menurut gue cukup aneh. Itu dokternya juga aneh menurut gue. Ya. Itu plotting karakter yang paling aneh tuh buat gue pribadi tuh. Untuk apa dokter di Untuk situ ya? apa dokter itu gitu? Kalau cuma tujuannya adalah Ngebunuh. buat ngebunuh si Ningrum gitu. Perannya untuk mengobati bapaknya cuma sekali. Iya, betul. Ya kan? Nggak ada gunanya. Semuanya ketemu udah Itu pas pun mati. juga bukan kasih obat, cuma kasih morfin doang. Iya. Buat nahan rasa sakit Itu doang. ada orang mati ngegantung udah lambungnya udah copot. Panggil dokter. Coba. Kalau gua panggil polisi, kalau nggak panggil si Sumi, kenapa punya freezer? Maksud gua, lebih ajaib Sumi. Iya. Masa dia kan panggil kepala desa tuh panggil Sumi sini. Panggil Sumi. Kenapa dia punya freezer? Kali aja si Sumi punya Doraemon, gua nggak tahu. Orang bisa keluar freezer, anjing maksud gua. Iya mungkin ya. Gue juga Aneh. nggak ngerti sih sebenarnya. Ini plotnya juga tahun berapa nggak dijelasin. Secara Enak, itu enak juga tuh untuk jadi justifikasi mereka. Iya, loh. betul. Orang ini kami tahun segini, nah, Iya, bisa betul, juga loh. betul. Tapi kenapa semua masih pada pakai Iya. Kenapa jadi bahas fashion dia? Iya. Aneh bener. Bego. Nggak bisa diomongin lagi. Katanya gue makin jauh. Biar dia capek. Bukan, maksud gua kalau di kampung-kampung sekarang juga udah pada pakai kaos yang muda-muda. Oh iya. Tapi bener yang lu bilang, jadi justifikasi dia. Jadi Iya. nggak jadi pembenaran aja orang ditos segini. Dokternya juga masih pakai baju safari, itu Iya. dokter-dokter zaman Belanda. Anjing safari lagi. Iya kan? Baju safari loh itu loh. Petugas safari itu ya. Iya, yang ada giniannya nih buat sarung Iya, tangan iya, gitu-gitu iya, aneh bener-bener. lah. Dokter-dokter sekarang mah ya pasti udah pakai jas putih. Aneh. Ngapain Bang dokter pakai jas putih di kampung? Ngapain, Dok? Jas lab. Iya ngapain dikeliling-keliling pakai jas lab? Emang dia Bruce Banner? Oh iya benar juga. loh. Tolol juga lu, ngapain dia naik motor lagi pakai jas putih? Kotor, pakai naik motor pakai jas putih. Bener loh. Mendingan ini jas merah, jangan melupakan sejarah. Iya. Ya laga lu, kayak ngerti aja lu sejarah lu anjing. Jas merah. Udah lah itu aja udah makin gak Ya jelas. pokoknya ini dari gua 3, dari Manuel 2. Kalau di jumlah aja belum masih nyampe setengah, baru 5. Baru 5. kan? Udah setengah dong bego. Oh ya udah setengah. Iya. Enggak, karena yang kali ini 11 rating. 5/11. Ya. Dan ini film ya, jangan menurut gua lu menonton dengan ekspektasi tinggi karena ada nama Adipati Dolken. Karena Iya. Adipati Dolken biasanya kalau main film bagus. Iya, Mawar Dayong juga. Mawar Dayong juga. Jadi Anda jangan harapkan ini film bagus. Dan ini ceritanya digantung supaya ada sequelnya. Apa sequelnya? Kita nggak tahu. Endingnya juga ada sequel, Kan? digantung gitu ya, open ending ya. Yang asik, para betina pengikut iblis 2. Ya berarti Adipati Dolkennya 2 gitu ya. Udah. Ada dong. 2 iblis. Pada pengikut iblis 2, berarti pengikut iblisnya ada 2. Ada 2. Ini udah ada 2, berarti nanti kali 2. Iya, 4. 4. Nanti yang ketiga kali 3. Nah, udah pokoknya Falcon Black, mohon jangan lagi. Bikin sequel ini ya. Jangan ya. Ya, sengaja kalau bikin sequel tolong dikotorin dulu panci, spray sama sarung bantal ya. Betul. Tolong biar. Coba lihat Malam Jumat. Bagus itu film, harus jadi contoh benchmark staple horror movie Indonesia. Malam Jumat. Bagus itu close up-nya tuh. Wah, Ini beneran gak sih? bener. Lu mesti tonton coba. Nanti kita bahas kalau udah nonton. Banyak yang komen soal Malam Jumat. Bener, kita mesti nonton itu. Malam Jumat Miko ya, kalau nggak salah. Itu malam Minggu, goblok. Itu ya. Yang ditepak itu ya. Bang, di ATM gua. Udah cukup ya. Saya mau bahas film yang lain. Karena abis video ini filmnya lebih parah. Beneran, gua nggak bohong. Lebih bagus tapi dari telur darah. Ya, ini statement goblok. Nanti kita akan debat soal itu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kita di Movie dan Instagram pribadi kita berdua dari sini. Di bulan-bulan Samyang. Di bulan-bulan Samyang. Astaga, Ini dia iya. klipnya, silakan ditonton. Masa gue Sampai jumpa. ada merah begini lu nggak subscribe sih? Udah merah begini kalau lo orang nggak subscribe.
Merinding gua kalau denger gitu tuh. I'm fine. Itu loh malam minggu Miko yang pas bagian yang dengan Indonesia ke si Miko, terus kan dia habis teman-teman yang rapper kan jadi, yo what's up? Yang Ngelutin mati si dia pulang. Tuh apaan yang mati tadi? Itu yang udah beres kan? Oh. Satu lagi. Itu apa ngambil kabel. Ini nggak mau lucu lagi, gua cut kalau udah. Apa sih mana ada sih pertanyaan kayak gitu, Jong? Udah. Ini nggak mau lucu lagi. Ini nggak mau lucu lagi. Ah,